We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Thank you so much. Thank you so much, Bu Paulina, for joining us. Yeah. Thank you sama-sama Pak Sutoyo. Oke. Selamat siang Bu Paulina Purnomowati, Retail CCO. Thank you for joining us. It's interesting apa yang ditulis Bu Paulina. Bu Paulina menulis, we are our own healer, yes, our own hero, yes, touching all we see with love and rawness, a daring adventure. Yeah. Sebetulnya, how can we heal ourselves, Bu? And what kind of illness that we can heal? Okay. Kalau saya percaya gini Pak Sutoyo, kita itu semua partikel di hidup di dunia lah gitu. Kalau kita ngomongin fisika, partikel itu kan sebenarnya kalau dibelah sampai paling kecil sekali itu kan sepertinya jadi ruang hampa sebenarnya ya kan. Fisika kan begitu sebenarnya, sains mengatakan demikian. Begitu juga dengan badan kita. Jadi saya percaya sebenarnya badan kita itu adalah kumpulan dari partikel-partikel yang terkumpul jadi tulang, jadi darah, jadi sel, jadi segala macam lah Pak gitu. Yang kalau misalnya bahasa lainnya juga ada yang bilang itu adalah energi badan kita gitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Pak Sutoyo itu sebenarnya kalimat yang saya buat itu panjang jawabannya. Itu dari ya itu dari mungkin itu dari hal yang saya juga pelajarin dari hidup saya sendiri gitu. Maksudnya kita semua pasti pernah mengalami trouble, kita pernah mengalami sakit secara fisik, juga mungkin sakit secara batin, luka batin, atau kita pernah ditinggalkan orang yang disayang, orang tua, atau apapun itu gitu. Dan itu semua kan pasti meninggalkan trauma atau apapun ya. Nah, yang saya tahu ketika hal-hal itu terjadi dan mempengaruhi psikologis kita, itu akan jadi masuk ke dalam badan kita dan mempengaruhi pergerakan energi di dalam badan kita. Atau kalau energi itu mungkin bahasanya terlalu tidak, mungkin ada orang yang bilang, energi apa sih, bahasanya terlalu tidak saintifik gitu. Ya kan? Terlalu tidak ilmiah atau biologis gitu. Mungkin sebenarnya energi itu ya darah yang mengalir atau jadi sebenarnya kan kalau orang meditasi biasanya ada 7 cakra. Sebenarnya kan itu cuman pusat energi. Cakra itu kan as simple as pusat energi, bukan spiritual apalah itu kan enggak sebenarnya gitu kan. Nah, pusat energi itu kan sebenarnya kalau di badan, kalau kita lihat secara dalam fisiologi manusia itu sebenarnya kelenjar gitu. Jadi apapun yang kita pikirin, apapun yang masuk ke dalam perasaan kita, terus mempengaruhi rasa marah, rasa sedih, rasa apa yang akhirnya tuh tiba-tiba jadi sakit. Kan banyak orang misalnya marah tiba-tiba sakit jantung, kena jantung atau apapun. Saya percaya bahwa semua sakit badan kita itu ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan gitu. Jadi kalau mau menyembuhkan diri, baik itu fisik atau menyembuhkan hati misalnya, saya percaya kita yang bisa nyembuhin gitu. Mungkin bukan berarti sombong, oh kita lah dokter kita sendiri. Enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Saya maksudnya dokter atau healer itu membantu kita untuk mengingatkan begini loh caranya kita menyembuhkan diri sendiri. Sebenarnya kan gitu, ya kan? Dokter kan sebenarnya kasih obat supaya darahnya ngalir. Kan berarti kan darahnya supaya bekerja lagi gitu kan. Bukan dokternya yang ngapain kita gitu. Kalau misalnya mau pakai bahasa meditasi atau gimana juga iya supaya energinya bergerak lagi. Kan sebenarnya di dalamnya yang dibenerin.
Itu sih. Jadi saya percaya sebenarnya um, the ultimate healer of diri kita sendiri itu ya kita gitu. Walaupun activatornya atau yang membantu kita bagaimana sih kan nanti orang nanya gimana caranya ini. Nah, itu gunanya dokter. Itu gunanya healer gitu kan. Itu gunanya kita belajar meditasi atau belajar apalah yang kita pelajari untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan. Tapi ujungnya ke dalam gitu. Ujungnya adalah ketika kita tahu menurut dokter saya harus makannya lebih sehat ya. Kenapa? Supaya nanti darahnya lebih lebih nggak kental misalnya, supaya oksigen mengalir. Itu kan semuanya arahan dari luar untuk kita dalam badan kita bisa bergerak lagi atau menyembuhkan apapun yang lagi nggak beres di dalam. Gitu sih Pak sebenarnya. Panjang kan? Bu, tapi as a tough woman, Ya, you do exercise and meditation. ya itu. How often? Nah, ini pertanyaan yang lumayan tricky karena kalau saya dulu pernah ditanya gitu sama seseorang guru meditasi lah gitu ya. Do you meditate often gitu? Sering nggak meditasi? Terus saya kayak langsung merasa bersalah ditanyain gitu. Saya langsung kayak nggak proper sih gitu. Terus nggak proper sih gitu. Terus dia langsung yang kayak maksudnya nggak proper apa gitu. Emangnya kalau meditasi kita harus begini, harus bersila, harus apalah itu kan banyak sebenarnya teorinya ya Pak ya. Banyak yang mengajarkan cara meditasi harus begini, prosedurnya banyak. Tapi dia mengingatkan saya bahwa no, meditasi it's just any moment di sebuah hari atau sebuah menit kita reconnect ke dalam. As simple as nafas, reconnect ke dalam. Itu udah meditasi. Mau 5 detik sama 5 jam, judulnya udah meditasi gitu. Jadi kalau We are misalnya doing it now. we are doing it right now gitu, ya kan? Anytime we're focused about ourselves, fokus ke dalam, ngerasain, terus kayak being one with our own body misalnya, itu udah meditasi, ya kan? Even menari pun meditasi, ya kan? Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak Sutoyo, saya mungkin bisa dibilang sering banget dalam satu hari meditasi, tapi bentuknya bermacam-macam. Mungkin orang nggak akan melihat saya begini, gitu enggak. Oke. Pria saya di sini ada banyak anjing It's okay. Ibu menulis everything start from within. Beautify your inner dialogue, your heart. Beautify your inner world with love, light, and compassion. And then life will be beautiful. It is never the other way around. How to start this journey, Bu? Oke. How to find the within? The within, oke. Yeah. Karena saya mencari di luar, Pak, nggak pernah dapat. Karena sepanjang hidup saya mencari di luar. Gimana caranya supaya happy? Gimana caranya supaya senang? Supaya, konten gitu kan. Apakah dengan banyak berteman? Apakah dengan jabatan? Apakah dengan punya mobil mewah? Apakah dengan apalah itu? Apakah dengan dapat sanjungan misalnya? Atau terkenal misalnya? Itu kan dari luar ya, Pak, gitu. Tapi ternyata bukan gitu. Jadi saya percaya some people merasa happy kalau dia dapat sanjungan misalnya gitu. Tapi saya percaya happiness itu it's an inner job. Inner job maksudnya you will be happy when you decide to be happy regardless of keadaan. Nggak nunggu gitu. Nggak nunggu sampai aku kalau anak sekolah naik kelas baru aku happy. Nggak nunggu sampai aku dapat hadiah dari mamah baru aku happy. Atau nggak nunggu sampai aku dapat hadiah dari suamiku baru aku happy. Atau nunggu sampai aku punya suami baru happy. Apapun semua orang pasti punya objektif atau punya goal ya Pak. Tapi saya percaya justru kebalik. Justru ketika kita bisa decide, no, I'm happy within dengan aku sekarang, keadaanku sekarang, menit ini gitu. As simple as that gitu. Apapun yang dirasakan, yang dipunya segala macam, saya percaya itu akan memproyeksikan keluar yang tadi yang di awal kita bahas, energi kan. Jadi energinya akan keluar, orang juga ngeliat kita, ini orang kok enak dilihat ya, ini orang kok kayaknya happy aja ya. Dan somehow itu mengundang happiness gitu. Jadi akhirnya malah banyak tiba-tiba dapat pekerjaan, tiba-tiba orang, kamu ikut ini yuk gitu. Tiba-tiba good things coming. Gitu, saya percaya bahwa happiness attracts happiness. Jadi semuanya berawal dari awal. Kalau saya selalu bilang sama
sama atau saya selalu nulis lah ya gitu. If you're looking for happiness, if you think happiness is something that you need to look outside, you're playing a losing game. Nggak akan menang. Karena justru itu inner banget itu sih Pak. When was that click moment, Bu? The click moment. Yeah. Gini, mungkin saya muda tuh ambisius sekali. Gitu. Jadi saya mungkin kalau teman-teman saya yang dari saya dari sekolah lah ya, tahu saya ketua OSIS dari SMP ketua OSIS, SD sering ketua kelas, SMA ketua OSIS lagi gitu kan. Terus Wow. pekerjaan saya alhamdulillah lumayan selalu jenjangnya bagus gitu ya. Lumayan ambisius gitu. Orang tua saya juga dari kecil mendidik saya untuk jadi leader. Jadi jiwa leadership saya juga sudah terasah dari kecil. Jadi saya selalu punya goal. Saya pengen ini, mau ini, mau ini, mau ini. Gitu. Saya harus sekolah, harus begini, gini. Tapi along the way juga banyak pergolakan terjadi di hidup. Gitu. Banyak sekali gitu yang mau sekolah tapi nggak ada biaya untuk keluar negeri misalnya gitu. Terus orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, terus ibu saya meninggal, banyak sekali gitu hal-hal yang terus dapat pekerjaan tapi saya nggak happy gitu kan. Biasanya egonya masih kencang sekali gitu kan. Nggak happy, terus ya udah keluar aja, belum dapat pekerjaan udah keluar gitu. Jadi lumayan main silat lah. Sampai ini saya nyari apa sih gitu. Saya nyari apa sih gitu. Am I looking for money? Of course semua orang butuh duit gitu kan. Ibaratnya kalau orang bilang duit itu bukan solusi, ya nggak juga sebenarnya duit solusi. Ya kan? It is Ya kan? true. Benar. It is true, right? Yes. Iya kan, gitu kan. If you wanna give somebody, you have to be able to have duit dulu, ya kan? Jadi nggak butuh duit, enggak. Cuman ada momen di mana saya ada titik rasa capek. Jadi capek kayak lari ya gitu. Saya kayak lari ya gitu. Walaupun saya menikmati larinya ya, saya bukan nggak menikmati jangan salah gitu. Jadi orang pun nggak ngelihatnya saya ngoyo gitu. Saya menikmati sekali, sangat menikmati. Cuman ada rasa yang kayak jadi melihat lebih luas. Hidup ini buat apa ya? Gitu. What is my dharma? Kenapa ya gitu? Terus kenapa saya selalu dikasih leadership position? Kenapa orang kalau saya pimpin senang? Kenapa? Jadi banyak bertanya gitu. Kenapa gitu. Terus lama-lama yang kayak apa sih yang aku senangin? Oh ternyata aku senangnya tuh kalau begini dari situ sih Pak. Jadi dari ada rasa di mana banyak bertanya mengenai hidup, terus jadinya akhirnya langsung kayak melihat, sebenarnya hidup it's just simple gitu, bukan simple, no, life is complicated. cuman maksudnya the philosophy of your own self is actually simple gitu. Yeah. Oh, I think you should be my mentor. Wah, Pak. Masih terlalu muda untuk itu, Pak. Saya masih belajar. Bu Paulina believes nothing beats the feeling of staying true to yourself. People, conditions, adversities, opportunities, hardships, temptation, life will test you down to your bones. Only by staying true to yourself, you will have no regrets in each of your steps. But pertanyaan saya, Bu, how do we know the true or the untrue about ourselves? How to train this feeling? Kalau saya gini Pak, mencari apa yang saya mau, pertama kali dengan tahu apa yang saya nggak mau, gitu. Jadi ya itu dari muda, karena saya banyak maunya, banyak banget gitu. Saya banyak maunya dan mungkin orang kalau melihat saya, "Pung, lu banyak bisanya ya," gitu. Kayaknya saya dikasih banyak talent gitu. Olahraga bisa, saya seni banyak bisa juga gitu. Dan setiap saya mencoba sesuatu bisa gitu. Dan bisanya nggak tanggung gitu loh. Dan kalau saya mau seriusin bisa gitu sebenarnya. Jadi karena itu saya jadi yang kayak jadi banyak loncat-loncat, banyak ini apa segala macam gitu. Tapi akhirnya sih gini, tapi apa yang saya mau lakukan ya? Karena kalau kita banyak bisanya, nggak akan bisa jago banget di satu misalnya. Then we will become biasa gitu kan.
Jadi saya mencari, oke, dan apa yang saya nggak bisa atau mungkin less suka deh, saya nggak terlalu suka gitu, nggak mau deh gitu. Pak, dulu saya muda pernah pengen jadi arsitek, pernah pengen jadi pilot, pernah pengen jadi segala macam gitu. Tapi terus, saya mikir bahwa, the true calling is something yang memang itu universe datang 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 terus ke kita. Dan tadi pertanyaan intinya dari Pak Sutoyo apa, Pak? Sorry kalau boleh diulang. Iya. How do we know the true or the untrue about ourselves and how to Oke, train ya this ya. feeling? Jadi gini, dengan lama-lama kalau menurut saya belum setua itu sih untuk bisa tahu banget sebenarnya saya mau apa gitu. Cuman at least saya sudah menemukan, condition yang ketika saya di-challenge, "Oh enggak, saya nggak mau kayak begitu, nggak, prinsip saya begini." Gitu. Jadi tapi menjawab pertanyaan Pak Sutoyo, bagaimana kita bisa tahu adalah dengan menceburkan diri, gitu. Contoh Pak, misalnya di leadership gitu. Jadi saya, country manager sudah pernah 3 kali gitu ya, di 3 company yang berbeda. Setiap leadership position pasti ada challenges ya kan, kita pasti di-challenge dari bawah, dari atas, politik ya kan, dan keadaan ekonomi segala macam gitu. Prinsip tuh digoncang terus gitu. What is your what is your values gitu. The strength. What is your strength in values yang kita pegang apa? Apakah kita benar-benar apapun mengenai profit? Ataukah kita no, actually my values is about other people misalnya atau apa gitu. Itu dengan nyemplung sih Pak gitu. Jadi dengan nyemplung kita jadi tahu, oh ternyata gue jago berenang ya gitu. Atau dengan nyemplung, oh ternyata my strength is actually with my hands gitu. Gitu sih Pak. Jadi, dengan nyemplung dan dites, akan ketes terus. Nah, GPS-nya hati kalau saya gitu, GPS-nya hati. Jadi kalau udah ngerasa, kok kayaknya nggak enak ya decision-nya, atau enggak ini kayaknya saya, enggak deh. Walaupun kadang-kadang saya cobain, saya jalanin terus, tapi kayak kalau sampai nggak bisa tidur, kayak, oh no, berarti enggak. Jadi lama-lama saya tahu value saya, oh saya tuh orangnya gini. Saya tuh yang penting buat saya adalah ini. Gitu sih Pak. Oke. Wow. Ada satu pertanyaan lagi tadi, tapi Ya, agak slip tadi. it's okay. Okay. While doing yoga, you ask, can you catch the feeling? The nature hugs you, hug back. Nah, How to sharpen our feeling toward the nature? We lost, eee, I mean, yeah, lately kan we lost it gitu loh. yes Ya, yes. Sebenarnya itu adalah satu hal yang kalau kita bilang blessing in disguise terhadap pandemi. Pandemi is such a terrible things that's happening right now ya kan, in physical way, in economic way, in many ways. Banyak orang kehilangan segala hal. Tapi sisi baiknya adalah bumi membaik sebenarnya kalau kita yeah, baca, ya kan? yes, Ya kan? Apa namanya, karbon emisi turun gitu kan. Terus, pokoknya banyak banget berita-berita yang menelihatkan sebenarnya bumi makin happy sebenarnya kalau quote unquote lah gitu kan. Karena orang banyak di rumah gitu. Kita kayak dipaksa sama alam, sama Tuhan mungkin kayak, "Duduk dulu," gitu, "gantian dong," gitu, "buminya yang nafas," gitu. oke, Dengan begitu, kalau saya, tiba-tiba kita kayak dipaksa punya waktu untuk merasakan stillness. Jadi di awal-awal PSBB di Jakarta, saya sempat duduk di halaman rumah tuh, hari kerja gitu, pagi-pagi habis sarapan karena nggak boleh keluar rumah, duduk di halaman rumah, terus kebetulan rumah saya banyak tanaman, di seberang juga taman, pohon-pohon gitu ya. Bener-bener cuma nafas. Mungkin bisa dibilang itu termasuk meditasi, tapi saya tidak berniat meditasi ya. Saya benar-benar cuma diem, menikmati, cium baunya, terus kayak nikmatin udara yang seger ya, terus udah gitu kedengeran ada suara burung. Itu itulah meresap energi alam. Jadi dengan benar-benar fokus, dinikmati bunyinya kayak apa sih, udaranya gimana sih, oh suara daun tuh kayak enak banget ya, gini. Itu tuh kita meresapi energi dari alam dan somehow kita absorbing alam, absorbing energinya alam. Bayangkan itu cuma di halaman rumah. Bayangin kalau dilakukan itu misalnya di tengah sawah atau di pinggir pantai yang energinya besar sekali dari laut, ya kan? Atau di atas gunung gitu. Itu pasti lebih yang kayak rasanya, makanya kenapa saya seneng banget ada di alam atau naik gunung. Itu karena itu sebenarnya, enak banget rasanya.
semakin kita sering melatih, itu awareness-nya semakin tinggi gitu. Jadi sensitivitas kita terhadap energi luar, apapun itu mau alam ataupun bukan akan semakin tinggi. Sebenarnya kan semua ini energi, ya kan? Kita ngomong ini kan juga energi ya kan, Pak? Kita lagi bertukar energi nih, Pak, gitu. Iya, iya, Ya iya. kan? Ya kan? Iya, yes. Ya kan? Sebenarnya tapi alam itu sebenarnya energinya kuat sekali gitu. Cuman dan bisa membantu kita malah gitu. Jadi grounding misalnya, saya suka banget buka pagi di depan rumah ada rumput, apa namanya, telanjang kaki, jalan, itu juga merasakan tanah, merasakan ini, dan sebenarnya kan grounding itu juga secara saintifik ada energi dari listrik dari bumi yang ke kita yang juga ngebantu untuk pelancaran peredaran darah, ya kan? Itu energi juga gitu. Jadi ya itu simple things dari ngerasain aja kayak dari 5 senses deh. What do we see di alam, kedengarannya apa, kulit berasanya apa, misalnya kalau angin gitu kan, suaranya, nggak bisa dirasa ya, kecuali mau dimakan daunnya. Ya Oke, itu sih, Kak. but ini pencarian sendiri, Bu? Atau belajar dari seorang guru atau banyak guru atau bagaimana? Kayaknya belajar sendiri. Jadi Wow, kayaknya belajar you are sendiri. talented. Gitu ya? Belajar sendiri. Jadi sebenarnya karena saya, hidup saya lumayan banyak masalah, I believe everybody does gitu. Saya nggak akan merasa saya lebih punya banyak, no, everybody. Cuman saya justru take advantage of semua semua struggle dalam hidup saya untuk healing. Nah, ketika healing itu mungkin saya ketemu healer gitu, mungkin bukan healer lah, ketemu apapun itu gitu, mau itu dia seorang psikiater atau dia itu hipnoterapis atau dia itu guru meditasi, guru yoga. For me, those are all healers gitu. Nah, dari mereka itu saya mengabsorb sepatah dua patah, kayak saya tuh lagi building puzzle gitu. Dari dia, oh saya dapat ini. Dari dia saya dapat. Kalau digabung semuanya, oh gitu tuh. Oh ternyata energi tuh, oh gitu. Nah jadi belajar sendiri sih Pak gitu. Jadinya lama-lama kalau saya ada di alam, saya benar-benar kayak mengamati, iya juga ya rasanya enak banget kalau di pantai dan ombak tuh rasanya benar-benar kayak, wow itu kayak beneran literally gitu kayak energi masuk. Itu saya belajar sendiri gitu. Jadi nggak berusaha menjalankan sebuah proses atau prosedur sih enggak, secara naturali belajar ya, Pak. Wow. Amazing, amazing. And mo- uh, and you terjun di dalam sport, Bu. Yes, Yeah. yes. And you're sure you will win, Bu. In the show? Yeah. Just support for me so I can win. I will do my best to win. Pertanyaan saya, bagaimana membangun keyakinan itu loh, Bu? Oh, That you keyakinan apa will nih, Pak? win. Oh, nah itu trikinya, Pak. Gini, menurut saya you will win when you believe you will win. Oh, wow, wow. Yes, Okay. jadi justru kalau if dan ini bukan cuma masalah winning, ini masalah everything. If business I'm having goosebumps. oh gitu ya Pak? Iya, for me this is in everything, termasuk in anything, really anything. Kalau misalnya we believe I can make it happen, misalnya. The power of our mind is super super strong, itu luar biasa Pak. Nggak, kita tuh banyak yang sadar. Kita kebanyakan pakai kekuatan otak kita paling cuma 5% or even less than 5% gitu. Tapi sebenarnya the power of our mind kalau kita benar-benar bilang I will win or I will make that gitu. Dan kebalikannya juga gitu. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita ada rasa kayak menang nggak ya? Gitu atau enggak kalau saya menang tapi nanti gimana kalau menang gitu ya tiba-tiba kayak banyak there's so many kayak tiba-tiba misalnya pemikirannya oh I can win tapi nanti A B C D F G aja gitu loh. itu yang tadinya powernya kayak berhenti gitu. Yeah, 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 yeah. Whatever we believe inside Pak, justru itu yang jadi pertanyaan justru bukan how do we make ourselves believe to do something, tapi no, how do you
how do you that how do you do that the other way around? You have to believe first. Kan ada pepatah, you see and you believe it gitu kan. Seeing is Yeah, believing. yeah, Buat yeah, saya yeah. kebalik, believing is seeing. You have to believe it Okay. first, then you will see. Bukan ngelihat dulu baru percaya. Itu kalau itu orang insecure menurut saya. You have to believe Okay. first, then you will see. Okay. Thank you, Bu Paulina, for your sharing. It's a great Dhamma sharing. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you, And Pak Sutoyo. good luck. Thank I you. will keep in touch with Bu Sarah juga. Yes, Dan. And also your Instagram. Okay. Thank you so much ya Pak Sutoyo. Semoga You have to win. yes, please support Indonesia. Support me. Okay. Thank you, Bu. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you.